seger. Tapi bagi orang-orang anxiety, jangankan cuaca dingin begini teman-teman, kena kipas angin aja itu kita terasa begah. Itu bukan dari udara. Sebabnya apa? Perut kembungnya, perut begahnya, ataupun gampang mual ataupun sembelit, itu dikarenakan bukan dari kipas anginnya, melainkan daripada hormon kortisol ataupun hormon stres, tingkat pikiran kita yang selama ini ketakutan, khawatir, pada cemas. Kamu sadari teman-teman, dan semua sensasi yang untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman, semua sensasi itu diakibatkan daripada mental kita yang belum kuat. Yang keduanya, yaitu, mohon maaf, sensasi dipicunya adalah di dalam pola pikir kita sendiri. Kita sama Sohibul Wilayah Subang bersama A Yanto. Oh, Sohibul Wilayah tuh. Oh, bolongnya aja nggak kira-kira tuh. Bedogna, aduh mantap ya. Camping bersama A Yanto. Masya Allah, semangat. Oh. Assalamualaikum teman-teman. Ini bener-bener jalannya tuh terjal banget. Ini camping buat saya tuh sejarah sangat luar biasa. Kenapa? Seumur hidup baru saya ngalamin. Bukan jalannya teman-teman, yang beda. Sepil teman-teman. Baru, sumpah demi Allah nih. Bukan masalah jalannya yang beda itu. Masalahnya apa? Ini nggak umum campingnya. Kita off-road pakai mobil begini ya. Coba, bro, BMW bro, aduh. Bener-bener ini nggak umum ini. Off-road pakai beginian coba. Jalannya terjal banget teman-teman. Oh, lihat. Aduh, ini sih bukan ekstrim lagi nih mah. Aduh, crazy. Off-road camping nggak layak, nggak umum nih. Karena mobilnya beda. Ajib. Nih yang punya wilayah sama beliau. Masya Allah, beliau orang baik itu. Aduh, doain mudah-mudahan. Halo. Oh, sama punya Allah tuh. Saya tanya, ini kira-kira aman gak? Alah, cina sayang-sayang apa? Aduh, saya yang merasakannya ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, untuk para penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, tolong tonton sampai habis teman-teman, karena di pertengahan video ini ada edukasi video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, yaitu tentang motivasi, yaitu tentang seputaran sensasi gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder. Jadi simak terus video-videonya, jangan di skip-skip agar kalian bisa menikmati perjalanan di saat kami camping. Dan di tengah-tengah video ini, ada edukasi dan motivasi tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder. Jadi jangan di skip-skip, tonton sampai habis, tonton sampai bener-bener kalian sampai paham dan sampai bisa menikmati alam semesta. Jangan di skip-skip teman-teman, tonton sampai habis ya. Jangan lupa yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, Bye, sampai menikmati dan tunggu perjalanan kami ketika kami sedang camping dan di suasana yang paling sejuk banget teman-teman. Ya, next.
Aduh, Abang Yanto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan untuk teman-teman semuanya, untuk para pejuang penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Dengan doa saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian diberikan kemudahan untuk sembuh, untuk sehat, semakin cepat sembuh, semakin cepat sehat, semakin bangkit, dan semakin semangat lagi. Yang tentunya teman-teman semuanya semakin tambah pulih dan sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Bang Andi, tentunya saja di channel YouTube Kang Sunari teman-teman. Nah, untuk tema kali ini teman-teman, untuk pembahasan seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, yaitu bagaimana caranya untuk menerapkan ya mental yang baik, memperbaiki mental yang baik, memperbaiki mental kita yang dikatakan bukan mental gedungan, bukan mental bocing, tapi mentalnya seperti mental Benteng Takeshi, teman-teman. Nah, kuncinya di tema kali ini, jangan pernah memenjarakan pikiran kalian, teman-teman. Jangan pernah memenjarakan pikiran kalian hanya untuk mengasah mental, teman-teman. Meyakini bahwa penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu, teman-teman, kalian itu bukan terkena penyakit, kalian itu bukan sakit seperti orang sakit medis, teman-teman, bukan. Jadi kalian itu memang dikatakan gangguan mental. Selain gangguan mental, yaitu ada di pola pikir kalian. Karena sensasi yang kalian rasakan itu, teman-teman ya, sensasi yang kalian rasakan itu murni real, itu dipicunya adalah daripada pola pikir kalian. Contoh, bisa nggak orang-orang yang terkena anxiety disorder dibawa ke tempat seperti ini, yang seperti saya rasakan, dinginnya sangat luar biasa. Belum lagi di belakang saya itu airnya sangat dan ini sebetulnya teman-teman, walaupun cuaca seperti ini dan orang-orang terkena anxiety mikir 10 kali kalau orang-orang terkena anxiety itu datang ke tempat seperti ini. Di belakang kami juga di situ ada tenda, kebetulan kami juga camping di situ, bermalam di sini di daerah Subang, teman-teman. Tempatnya nggak jauh daripada Ciater, tapi ini dekat di sebelah kiri saya. Itu ada sebuah gunung ya, dikatakan gunung, hutan juga, dan ini sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Dan kami dibawa sama saudara kami, yaitu sangat luar biasa yang di Subang, baiknya, solehnya, ya Masya Allah, jazakallah, Allah yabarik alaina. Kita doakan mudah-mudahan orang yang berbuat baik kepada kita, mudah-mudahan mereka selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, sehat jasmani maupun rohaninya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk kalian juga semangat. Nah, sekali lagi teman-teman, kami bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu, teman-teman. Sekali lagi di sini saya bukan ahli medis ataupun ahli obat-obatan, apalagi dokter, bukan. Kami bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya. Yang saya berbicara di sini hanya sebagai penyintas, mengedukasi video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder agar kalian bisa termotivasi ataupun bisa tersugesti. Berharap kalian itu bisa sembuh cepat sampai benar-benar sembuh total. Dengan caranya menerapkan metode-metode sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya. Kebetulan pada pertama kali saya baru pulih, itu saya memang dibawa camping, teman-teman. Dibawa camping di tempat yang jauh daripada kerumunan, jauh kemana-mana. Mohon maaf, ini emang saya lagi dingin banget ini di sini, suasananya dingin banget, teman-teman. Tapi dinginnya itu bikin seger. Tapi bagi orang-orang anxiety, jangankan cuaca dingin begini, teman-teman. Kena kipas angin aja, itu kita terasa begah. Kena AC apalagi. Kena kipas angin aja kita terasa begah. Perut kembung, gampang. Begah dan kembungnya itu, teman-teman, itu bukan dari kipas angin. Itu bukan dari udara. Sebabnya apa? Perut kembungnya, perut begahnya, ataupun gampang mual ataupun sembelit, itu dikarenakan bukan dari kipas anginnya, melainkan daripada hormon kortisol ataupun hormon stres, tingkat pikiran kita yang selama ini ketakutan, khawatir. Waduh, ada kipas angin nih. Waduh, nanti saya gampang masuk angin, nanti kerokan lagi. Jadi
sugesti itu kita sudah terkontaminasi. Kita sudah ke-trigger dengan kipas angin karena takut begah dulu, udah slow down dulu. Padahal itu tidak akan terjadi bila mana pikiran kita itu bisa dialihkan. Oh, gua nggak apa-apa, paksain aja nggak apa-apa teman-teman. Karena begahnya itu kalian bukan penyakit, begahnya itu daripada hormon kortisol, begahnya itu daripada cemas kamu, sadari teman-teman. Dan semua sensasi yang untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman, semua sensasi itu diakibatkan daripada mental kita yang belum kuat. Yang keduanya, yaitu, mohon maaf, sensasi dipicunya adalah di dalam pola pikir kita sendiri. Yang selama ini kita ini kurang mencerna dengan baik. Karena ketakutan kita itu memang nggak jelas, teman-teman. Kalian takut apa? Oke lah, kalian takut penyakit berat. Oke lah, kalian tutup takut penyakit yang berbahaya. Oke lah, kalian takut M. Sekarang kita pakai logika, teman-teman. Kita pakai logika. Apa yang membuat kalian takut? Apa yang membuat kalian khawatir? Apa yang membuat kalian cemas? Kamu cek, kamu periksa. Udah bolak-balik ke dokter, bolak-balik dicek, periksa. Ya nyatanya kamu itu normal-normal saja. Nyatanya kamu itu sehat-sehat saja. Kenapa aku bisa seperti itu? Yang menjadikan badan kamu tidak sehat, yang menjadikan tubuh kamu tidak normal, itu bukan dari penyakitnya, teman-teman. Tapi dari apa? Dari pikiran kamu sendiri, teman-teman. Jadi sadari, teman-teman, bahwa semua sensasi yang kalian gak enak, yang kalian rasakan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, itu diakibatkan daripada rasa cemas kamu yang berlebih, tingkatan stres kamu yang selama ini, kamu itu selalu khawatir, selalu, contoh ya, kamu datang ke tempat keramaian, kamu datang ke tempat-tempat yang jauh dari rumah ataupun jauh dari rumah sakit, apalagi datang ke tempat-tempat alam seperti ini, ya kan? Kamu mikir, yang dipikiran orang-orang seperti kalian yang terkena ataupun para pejuang gangguan asam lambung yang diakibatkan anxiety, psychosomatic disorder, berpikirnya, waduh, kalau saya ada apa-apa nanti gimana? Rumah sakit jauh. Waduh, kalau saya ada apa-apa nanti saya pingsan gimana? Nanti saya nggak ketolong gimana? Nanti saya dadakan dong. Nah, itu yang selalu pikiran itu selalu muncul di orang-orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder. Nah, sifat seperti ini kalian harus bisa menghalau, harus bisa membuang, harus bisa menempatkan, teman-teman. Bapak sekali lagi, teman-temannya, setiap video-video saya selalu bilang bahwa penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan anxiety, psychosomatic disorder itu tidak berbahaya, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, tidak membuat kamu gila, apalagi pingsan. Jadi kalian nggak perlu takut lagi untuk berpikir seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana untuk melawan mental? Yang pertama, teman-teman harus bisa bereksperimen. Datang ke suatu tempat yang menurut kalian itu horor tempatnya. Seperti datang ke tempat-tempat seperti ini. Wah, ini horor nih. Kenapa? Jauh dari keramaian, jauh dari perumahan, jauh daripada rumah, jauh daripada rumah sakit. Ini hutan nih, bro. Gitu kan ya. Lalu kalau ada apa-apa gimana? Kamu datang. Percaya, teman-teman. Itu tidak akan terjadi apa-apa. Dan orang-orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman ya, 99,9% tidak akan pernah terjadi apapun yang kalian khawatirkan. Pegang. Dan yang 1%-nya itu belum tentu terjadi. Tapi kenapa kalian itu kok bisa kalah dengan yang 99%? Kok bisa kalah gara-gara dengan 1% yang belum tentu terjadi? Selama ini kalian selalu mengkhawatirkan, takut, cemas, khawatir, takut, cemas, was-was, dan selalu tingkatan takut, cemas, yang khawatir yang terlalu berlebih. Tapi itu kan yang belum tentu terjadi. Tapi teman-teman, yang 99,9% saya katakan tidak akan terjadi apa-apa. Jadi kalian kalau sudah lulus satu kali di tempat yang eksperimen, kamu akan ketagihan. Besoknya akan coba lagi. Kalaupun sarsirser sensasinya ada, kamu paksakan. Kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu khawatir. Karena apa? Semua, ya kan? Untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Itulah untuk melawan mental. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, jangan pernah memenjarakan pikiran kalian. Bebaskan ya pikiran kamu daripada zona anxiety, psychosomatic disorder.
Yang syaratnya agar kamu bisa terbebas daripada zona anxiety, psychosomatic disorder, maka dua. Yang pertama, kamu harus bisa melawan mental kamu, ya kan? Yang kedua, jangan pernah memenjarakan pikiran kalian. Kalau kalian ngikutin takutnya, ngikutin rasa khawatirnya, ngikutin rasa cemasnya, ngikutin rasa was-wasnya, ngikutin rasa paniknya, teman-teman, itu sama saja kalian memenjarakan pikiran kalian sendiri. Itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana kita ingin membebaskan, ya, bagaimana kita ingin membebaskan daripada anxiety, zona anxiety ini, teman-teman. Kalau kita selama ini hanya bisanya apa? Hanya bisanya mengikuti rasa takut, mengikuti rasa khawatir, mengikuti rasa gundah gulana, mengikuti rasa, dikatakan rasa-rasa was-was cemas yang berlebih. Ini gimana kita mau terbebas daripada zona anxiety disorder? Gimana kita mau merdeka daripada anxiety psychosomatic disorder, teman-teman? Kalau kita masih ngikutin, maka yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, dengan caranya kamu jangan pernah memenjarakan pikiran kamu. Jangan pernah memenjarakan. Kenapa? Selama kamu ngikutin rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih, kamu sama dengan memenjarakan pikiran kalian. Itu yang pertama. Yang kedua itu mengasah mentalnya, karena kuncinya di mental, teman-teman, di mental. Nah, mental ini, kalau kita pergi ke sini, takut ini, takut. Nah, kamu ikutin rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebih, kamu tidak akan menjamin, teman-teman. Maka, saya menghimbau kepada kalian, bahwa untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu, teman-teman ya, kalian memang benar-benar bereksperimen, harus melakukan bereksperimen. Contoh, kalau kalian biasanya bisa bawa motor, teman-teman ya, tapi pada waktu itu, teman-teman ya, dan hari ini, teman-teman, Kang, saya itu nggak bisa bawa motor, saya masih takut. Sekarang saya tanya, takut kenapa? Takut pingsan? Takut gimana? Takut terjadi apa-apa yang sesuatu hal yang tidak pernah kita inginkan. Jangan terlalu jauh ke sana. Percaya deh, teman-teman. Untuk melawan trauma rasa takut, khawatir, cemas untuk menaik kendaraan apapun jenisnya, entah itu motor maupun mobil, kamu lakukan memaksakan diri bereksperimen, walaupun nggak jauh-jauh, walaupun dekat-dekat rumah, walaupun hanya sebentar. Kamu alangkah apa salahnya kalau kalian itu belajar dan kamu lakukan bereksperimen. Mana dulu kita yang kemana-mana sendiri, yang kemana-mana kita tanpa harus mikir. Sekarang apa-apa kita harus mikir, apa harus temenin, apa harus begini. Loh, kemana kita yang dulu itu? Makanya hidupkan lagi, teman-teman. Dan satu lagi, kita nih, teman-temannya, perlakukanlah diri kalian seperti orang normal. Jangan memperlakukan diri kalian seperti orang yang sakit. Karena orang-orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder itu rata-rata, teman-teman, mereka itu memperlakukan dirinya seperti orang yang sakit, teman-teman. Coba lihat, rata-rata mereka itu memperlakukan dirinya sebagai orang sakit, teman-teman. Ini salah besar. Lalu bagaimana caranya? Lakukanlah diri kalian walaupun sensasinya berjibun, walaupun sensasinya lagi reoni. Kalian nggak perlu takut, karena kalian harus bisa belajar untuk memperlakukan diri kalian seperti orang normal. Itu, teman-teman. Berapa banyak saudara kita, teman-teman kita yang selalu mensupport. Apa kita nggak malu, teman-teman? Mau sampai kapan kita harus begini terus? Mau sampai kapan kita ngikutin rasa takut, khawatir, cemas, ragu, was-was? Takut, khawatir, cemas, ragu, was-was. Mau sampai kapan? Oh, mungkin kita selalu mudah ke-trigger cuman gara-gara omongan saudara yang gara-gara begini gara-gara begini gila, gara-gara begini segala macam. Apa kita pernah ke-trigger lagi tentang sahabat, berbicara seperti itu? Apa lagi kita pernah trigger lagi dengan pasangan kita begini? Abaikan. Ke-trigger wajar kalau kamu itu punya pikiran yang normal, tapi bukan berarti meratapi, bukan berarti kamu gundah gulana, bukan berarti kamu itu merasa orang yang terburuk. Bangun, bro. Kalian itu masih muda. Kalian itu masih banyak masa depan yang harus kalian raih, teman-teman. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder itu ya, pasti sembuh. Total 99,9% pasti sembuh. Bohong. Ada siapapun dia mengatakan orang yang terkena anxiety, psikosomatis disorder itu tidak akan sembuh. Bohong. Siapapun, sekalipun dia itu ahlinya, sekalipun dia pakarnya berbicara begitu, bohong.
Ujung-ujungnya dia akan jualan obat nantinya. Nggak seperti itu konsepnya, teman-teman. Jadi, kalian nggak usah khawatir ya. Khususnya untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, yang pertama yang perlu kalian harus ketahui adalah mental. Mental dulu perbaiki. Sadari teman-teman, kalian itu terkena gangguan mental. Sadari kenapa? Mau mikir pergi, mau pergi kita harus mikir. Mau makan harus mikir, mau mandi harus mikir. Setelah itu kita kenapa sih kalau harus mikir mandi? Iya, karena orang-orang terkena anxiety mikirnya jauh. Karena dingin, tahu pembuluh darah yang pecah, selalu dikait-kaitkan. Padahal itu nggak ada hubungannya, nggak jelas. Orang kita normal, gitu. Beda kecuali kalau kalian tuh umur udah 60 lebih, umur udah 70 tahun. Kalau kamu pengen langsung mandi air dingin, kamu mikir. Karena onderdilnya kamu sudah dikatakan sudah kadaluarsa, udah nggak stabil. Tapi kalau kamu masih di bawah 40, di bawah 50 tahun, mohon maaf teman-teman ya, apalagi yang di bawah 40 tahun, yang masih 50 tahun di bawah aja udah sangat luar biasa. Dan itu kesembuhannya itu sangat 90% pasti sembuh. Itu yang dikatakan kemarin Pak Haji yang dari Tasik itu, ya subhanallah 54 tahun mereka bisa sembuh yang terkena anxiety 23 tahun. Saya kasih tahu, dan itu banyak, bukan dia aja. Ada yang 15 tahun mereka sembuh. Sembuh total, teman-teman. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Nah, kalian yang baru kena sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ya Allah, kalian tuh sekarang udah bangun. Bangun, kalian harus bangkit daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Karena sadari teman-teman, kalian jangan pernah memenjarakan pikiran kalian sendiri. Kalian jangan pernah memanjakan perasaan kalian sendiri. Kalian jangan pernah memperlakukan diri kalian sendiri seperti orang yang sakit. Orang kalian itu dikatakan normal, teman. Kalian itu nggak sakit. Buktinya apa? Cek ke dokter bolak-balik ya, akan diagnosis ya asam lambung saja. Mau minta seperti apa? Sampai diperiksa dokter juga, di scan udah, ya kan, di USG udah, di ronsen udah, ya sudah. Kalau kamu didiagnosisnya asam lambung saja, ya sudah, itu aman. Berarti tidak ada penyakit yang dikatakan yang parah atau penyakit yang berat, nggak ada. Buktinya nanti ujung-ujungnya kamu akan dirujuk ke yang namanya psikolog ataupun psikiater. Kenapa? Artinya kalau kamu sudah dirujuk ke situ, berarti Anda itu aman. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi sayang, 1000 sayang, orang anxiety itu sifatnya itu suka ngeyel, ngelak, suka menyangkal, baperan, selalu kepo, selalu penasaran. Wah, banyak banget deh. Gampang tersinggungan, gampang baperan. Itu sifat-sifatnya orang anxiety disorder. Tapi yang memaklumi teman-teman, kalian juga harus bisa pergi daripada zona itu dengan cara memasakkan diri, yaitu bereksperimen. Bereksperimen, datang ke suatu tempat untuk mengasah mental. Takut keramaian, kamu datang ke pasar, ke mall. Kalau takut sendiri, ditemenin. Kamu datang, biasanya hidupkan hobi lagi. Hobinya apa? Oh, hobinya hiking. Tanamkan, jalankan. Oh, saya hobinya olahraga. Jalankan. Saya hobinya futsal. Jalankan apapun, dan mencoba belajar untuk mencoba menghidupkan hobi lagi. Dan teman-teman, selain kalian beraktivitas olahraga di pagi hari, itu wajib. Terus bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi. Itu sangat penting buat kalian untuk para pejuang gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder. Nanti teman-teman, kalian gak usah khawatir, percaya, pegang omongan saya. Kalian kalau sudah sembuh, kalian akan jauh lebih bahagia daripada bahagianya dulu sebelum terkena anxiety disorder. Kalian akan jauh lebih sehat daripada kita sehatnya sebelum terkena anxiety psychosomatic disorder. Pegang gitu teman-teman. Dan kalian nanti akan lucu sendiri, akan ketawa sendiri, akan heran sendiri sambil ketawa sambil lucu. Iya, gue dulu bego banget ya. Oh iya, gue dulu bodoh banget ya. Oh, gue selalu begitu. Itu pasti ada. Nah, teman-teman. Maka kalau saya memang dari bujangan dulu itu memang sukanya itu hiking, camping, tadabur alam, berapa hari, 2-3 hari, seperti sekarang ini teman-teman. Jadi jangan disia-siakan teman-teman. Karena untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder itu, saya baru sadar bahwa ini bukan penyakit, ini hanya gangguan mental, dan ini bukan penyakit, dan ini tidak berbahaya. Tapi ada yang bilang begini, tapi kan rasanya kan
aneh, horor gini. Betul. Walaupun sehoror-horornya sensasi, seserem-seremnya sensasi yang timbul di tubuh kita, tenang teman-teman. Sensasi itu sama seperti kadal lewat nyebrang. Sebentar. Tapi kalau saya lama terus, yang bikin lama adalah pikiran kalian sendiri. Karena kalian tanpa disadari, semakin kalian menghayati sensasinya, semakin terlalu waspada dengan sensasinya, maka sensasi itu awet. Kenapa? Karena tanpa disadari kalian sudah memenjarakan pikiran kalian sendiri, teman-teman. Nah, maka untuk itu kalian stop. Jangan sampai memenjarakan pikiran kalian sendiri. Dan kalian harus belajar untuk melatih mental, bereksperimen. Datang ke suatu tempat yang menurut kalian itu takut. Datang ke suatu tempat yang menurut kalian itu horor. Takut keramaian, takut mandi, takut pergi ke tempat yang jauh seperti tadabur alam. Kamu datang belajar. Walaupun hanya sebentar, pulang lagi. Gak apa besoknya lagi, agak lama lagi, pulang lagi. Terus sampai benar-benar kamu betah, merasakan betah, kerasan, ataupun nyaman di situ. Di suatu tempat keramaian, yang di suatu tempat ya menurut kita tuh ekstrim, bahasanya seperti itu teman-teman. Dan kalian tuh bisa teman-teman. Kalian gak perlu takut, khawatir, cemas yang berlebih lagi. Stop untuk berpikir terlalu jauh. Kalau kalian pengen pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Nah, terutama di camping ini teman-teman. Di camping ini sangat membantu bagi yang hobi teman-teman. Kalau saya bagi yang hobi, ini sebenarnya membantu. Orang stres datang ke sini, ngelihat begini, wah lihat alam, lihat hutan, lihat begini, sampai mandi, itu sangat membantu sekali teman-teman. Nah, untuk kalian-kalian itu, tolong teman-teman sekarang itu, jangan pernah memantang makanan lagi. Ingat ya, orang yang terkena gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, kalian nggak boleh takut dengan makanan lagi. Kalian nggak boleh memantang makanan lagi. Kenapa? Itu akan terjadinya malnutrisi. Maka stop. Kenapa? Itu akan terjadinya malnutrisi. Kenapa? Buktinya tidak sedikit. Dan banyak di antara teman-teman yang lain yang selama sekian bulan, bahkan sekian tahun kalian sudah memantang makanan. Mana sensasinya? Sudah hilang apa masih timbul? Otomatis masih timbul. Kenapa? Karena saya kasih tahu. Karena itu bukan dari makanan sensasi itu. Dari mana? Dari pikiran. Maka untuk kalian stop untuk memikirkan sensasi. Stop untuk memikirkan takut dengan makanan. Stop untuk memikirkan takut dengan selalu memantang makanan. Stop. Ingat bahwa kalian jangan terlalu sibuk, ya terlalu sibuk memikirkan dengan apa? Lambung. Stop. Karena senormal-normalnya kamu punya lambung, tapi kalau kamu pikirannya terlalu ekstrim, terlalu overthinking yang berlebih, walaupun kamu lambungnya normal, dia akan reflux, dia akan berontak, dan itu berontak ataupun refluxnya asam lambung itu akan menimbulkan beberapa sensasi, mungkin seperti perut begah, gampang kembung, ulu hati mengganjal, dada panas, sampai ke kerongkongan panas, kering, nelen nggak bisa, keleyengan, hidung mampet tanpa harus pilek, mata buram, kepala cekit-cekit, kadang-kadang dada sakit tembus sampai belakang, tremor, kaki dan tangan juga dingin. Itu hal kecil itu baru berseberapa teman-teman. Gara-gara apa? Gara-gara kamu takut yang tidak jelas. Gara-gara kamu tuh khawatir yang nggak jelas. Gara-gara kamu tuh was-was yang nggak jelas. Itu gara-gara apa? Gara-gara pikiran. Takut, khawatir, cemas yang nggak tahu, yang nggak jelas. Makanya teman-teman, untuk itu kalian harus bisa, ini sebagai contoh ya, kalian harus bisa menikmati tadabur alam ataupun hobi-hobi kamu pergi bereksperimen. Intinya hidupkan hobi lagi teman-teman, karena ini sangat luar biasa. Nah, nanti akan saya sempil teman-teman ya, tempat camping saya, di mana dan seperti apa, terus sama siapa saja gitu kan. Nanti saya akan sempil. Nah, untuk pengisian di pertengahan di camping ini, kami akan isi dengan tema-tema yang seperti ini teman-teman, agar kita bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Maka untuk kalian semangat terus teman-teman, dan kalian nggak boleh nyerah. Tetap kuncinya adalah semangat. Dan untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu sangat mudah dan itu pasti bisa sembuh. Tenang teman-teman, kalian pasti sembuh, dijamin. Saya aja yang parah bisa sembuh, apalagi teman-teman. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya sempil lagi tempat-tempat camping saya, terus lokasi-lokasinya saya akan sempil buat teman-teman semuanya.
Ayo teman-teman, hidupkan hobi kalian. Mana hobi kalian? Jangan hanya bisa meratapi. Ya. Ayo hidupkan teman-teman. Nanti saya sambil, oke? Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Aduh, para pejuang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder terlihat. Si Tete nih asli sohibul wilayah tuh. Kuat ya Teh ya. Jos tuh, tendanya di belakang. Camping mana, tunjukkan keberaniannya. Ayo, jangan hanya ngerem aja di rumah. Dia hanya bisa meratapi, rasakan sensasi, gundah gulana. Hari ini masih memikirkan sensasi. Selewel-lewel. Aduh, nikmati alam. Camping. Ntar kita sepil tendanya, oke? Teman-teman, ini kita nyempil tendanya kan. Apa namanya, tenda sangat luar biasa teman-teman. Dan lihat posisinya tuh, terus banget. Ini air terjunnya tuh. Ini air terjunnya, kita bisa mandi di sini nanti nih, mandi tuh, di sini mandi. Mantap kan? Mobilnya di sana. Ini nggak umum nih, mobil pakai BMW. Nah, tuh. Ini orang-orang anxiety disorder itu penting. Melihat tadabur alam begini, melihat tuh. Penting banget. Masya Allah. Kita lihat tuh. Ini aja teman-teman. Ini kan jauh kemana-mana teman. Sampai ngeliatin kita tadabur alam ya, yang bisa menikmati itu. Ini penting buat kalian sebenarnya gangguan asam lambung dan anxiety disorder tuh. Mantap. Ayo tunjukkan nyalimu. Bentuk mentalnya seperti mental Benteng Takeshi, jangan jadi mental gadungan. Jangan jadi mental bocing. Udah, abaikan. Hidupkan hobi kalian. Los. Oh, jonggo pikir no. Asam lambung dan anxiety disorder itu selewel-lewel. Ayo. Nih saya kasih tahu teman-teman ya, untuk benar-benar asam lambung dan anxiety disorder itu penting. Ayo semangat teman-teman, semangat. Nih kita sama sohibul wilayah Subang bersama A Yanto. Sohibul wilayah tuh. Goloknya aja nggak kira-kira tuh. Bedogna, aduh mantap ya. Camping bersama A Yanto. Masya Allah, semangat. Assalamualaikum teman-teman. Ini bener-bener jalannya tuh terjal banget. Ini camping buat saya tuh sejarah sangat luar biasa. Kenapa? Seumur hidup baru saya ngalamin. Bukan jalannya teman-teman, yang beda. Sepil teman-teman. Baru, sumpah demi Allah nih kan. Bukan masalah jalannya yang beda itu. Masalahnya apa? Ini nggak umum campingnya. Kita off-road pakai mobil begini ya. Coba, bro, BMW bro, aduh, bener-bener ini nggak umum ini. Off-road pakai beginian coba. Jalannya terjal banget teman-teman. Ya. Aduh, ini sih bukan ekstrim lagi nih mah. Aduh, crazy. Off-road camping nggak layak, nggak umum nih. Karena mobilnya beda. Ajib. Nih yang punya wilayah sama beliau. Masya Allah, beliau orang baik itu. Aduh, doain mudah-mudahan. Halo. Sama punya Allah tuh. Saya tanya, ini kira-kira aman kok? Alah, cina sayang-sayang apa? Aduh, saya yang merasakannya ya Allah. Tuh lihat. Ya Allah, ya Rabb. Masya Allah. Kebetulan si A sama istrinya, sama yang bebeknya. Ini gak umum banget tuh. Jalan terjal begitu. Nah, belum sana terjal banget. Ntar saya sepil jalannya ya, teman-teman. Ayo teman-teman, semangat. Masya Allah. Sebenarnya gangguan asam lambung dan anxiety disorder tuh tidak berbahaya dan kalian pasti sembuh. Ayo teman-teman, bangkit daripada zona anxiety disorder. Assalamualaikum.